Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan hari ini, kita membahas tentang gerak harmonik sederhana atau simple harmonic motion. Kita mulai pembahasan kita dari osilasi atau getaran. Osilasi atau getaran adalah gerakan bolak-balik di sekitar posisi setimbang. Pada posisi setimbang, gaya neto bekerja pada sistem. Gerak osilasi adalah gerak menuju ke titik kesetimbangan. Saat mencapai posisi setimbang, sistem masih memiliki kelebihan energi sehingga melampaui posisi setimbang. Tetapi, sistem akan kembali berbalik ke arah menuju kesetimbangan. Benda yang berosilasi antara dua titik dan memiliki simpangan terhadap waktu dapat dikatakan benda tersebut mengalami gerak harmonik sederhana. Banyak peristiwa osilasi yang dapat kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, gerak dawai gitar, cabang pohon yang ditiup angin, gerak pegas yang digantungi beban. Salah satu ciri yang jelas terlihat dari peristiwa ini adalah meskipun bergerak, namun benda yang berosilasi tidak berpindah tempat. Apa manfaat dari osilasi ini? Kita tidak akan mendengar suara dari gitar tanpa osilasi. Osilasi dawai dari gitar menggerakkan udara di sekitar dawai. Getaran udara tersebut merambat di udara hingga sampai ke telinga kita. Tanpa osilasi, muatan listrik pada antena handphone tidak akan dapat dipancarkan gelombang mikro untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tanpa piranti yang menghasilkan osilasi, kita tidak mengenal komputer, handphone, dan peralatan digital lainnya. Tanpa memahami osilasi, kita tidak akan berada di era teknologi informasi dan komunikasi seperti saat ini. Pada dasarnya, teknologi komunikasi dan informasi adalah aplikasi peristiwa osilasi dalam teknologi pemrosesan dan pengiriman data. Data dikirim dalam bentuk osilasi, data diterima dalam bentuk osilasi, dan data diproses dalam bentuk osilasi. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar fenomena osilasi secara seksama. Jadi osilasi ini adalah dasar dari gerak harmonik sederhana yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik. Pada gerak harmonik sederhana, kita dapat mulai dari persamaan gaya sebagai berikut. Jika kita ingat pada beberapa pertemuan yang lalu yang juga sudah sempat dibahas oleh Pak Akrom, bahwa kalau kita lihat persamaan ini adalah persamaan gaya pegas, di mana nilai K di sini adalah konstanta pegas, L dikurangi L0 ini adalah simpangannya. Ya. Tanda negatif di sini agar menjamin bahwa gaya akan selalu berlawanan arah dengan simpangan. Kita menentukan sumbu X ini sepanjang arah dari regangan dari gaya pegas ini dan meletakkan nilai X sama dengan 0 pada titik di mana pegas tidak terenggang. Nah, jika Anda lihat persamaan di sini, persamaan gaya secara umum F sama dengan M kali A, di mana karena kita mendefinisikan pada sumbu X, maka ini Fx sama dengan M kali Ax. Ruas kiri ini adalah seperti pada persamaan di atas, minus K kali X, dan ruas kanan adalah M kali A.
A ini adalah percepatan, di mana percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Kecepatan turunan dari posisi. Sehingga ini adalah turunan 2 kali dari posisi. Jadi karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka di sini nilai dari percepatan ini dapat kita gantikan dia sebagai minus K per M kali X. Nilai ini digunakan agar ruas kanan ini sama dengan ruas kiri. Sehingga solusi dari persamaan diferensial yang ada di sebelah sini ini seperti apa? Nah, jawabannya adalah sebagai berikut. Fungsi dari sinus dan atau kosinus dari persamaan 3 persamaan matematis di bawah ini adalah solusi persamaan diferensial dari persamaan sebelumnya. Pada semua kasus, baik konstanta A, B, dan C, dan V ini, dia ditentukan oleh kondisi awal. Dan omega atau frekuensi sudut diberikan oleh persamaan fisika sebagai berikut. Frekuensi sudut sama dengan akar dari nilai konstanta per M atau massa. Hubungan antara 3 persamaan di atas dengan gerak adalah sebagai berikut. Nilai A yang tadi kita lihat di sini adalah amplitudo atau simpangan terjauh. Kemudian V adalah konstanta sembarang yang hanya bergantung pada saat kita mendefinisikan nilai T sama dengan 0. Tidak ada hubungannya dengan sifat gerakan. Nah, V ini juga dapat dikenal sebagai fase. Fase di sini adalah faktor yang berada dalam tanda sinus atau kosinus. Kalau Anda lihat di sini, ya, dia selalu berada pada suku di dalam sinus atau kosinus. Fase awal pada saat T sama dengan 0 ini dapat dituliskan sebagai psi 0 nanti ya. Di beberapa buku atau di beberapa catatan kuliah nanti Anda akan temukan ada yang dituliskan V, ada yang dituliskan V0. Nah, persamaan frekuensi ya, dalam siklus per detik dapat dituliskan sebagai berikutnya. Frekuensi sama dengan omega per 2pi. Ya. Jika kita ingat, omega sendiri nilainya akar dari K per M. Sedangkan periode waktu dalam satu siklus ini dapat dituliskan sebagai berikut. Periode sama dengan 1 per frekuensi. Frekuensi satuannya Hertz dan periode satuannya adalah waktu, ya, second. Nah, berikutnya adalah contoh soal untuk kita dapat memahami lebih dalam tentang konsep yang kita pelajari hari ini. Sebuah balok dengan massa 680 gram diikatkan pada pegas yang memiliki nilai konstanta pegasnya 65 Newton per meter. Balok ditarik dengan jarak X sama dengan 11 cm dari posisi kesetimbangannya, yaitu X sama dengan 0, pada permukaan tanpa gesekan dan dilepaskan pada saat waktunya T sama dengan 0. Nah, kita ingin tahu berapa nilai dari frekuensi sudut, nilai dari frekuensi dan periode dari gerakan yang dihasilkan.
Kemudian kita juga ingin menghitung berapakah amplitudo dari osilasi yang terjadi, kemudian berapakah kecepatan maksimum Vm ini dari balok berosilasi, dan di manakah balok ini akan mencapai kecepatan maksimal. Yang D, berapa besar magnitude AM ya, dari percepatan maksimum balok. E, kita juga ingin menghitung berapa nilai dari V ya. Dan yang terakhir, kita ingin mendapatkan fungsi dari perpindahan dari sistem balok yang yang terpasang pada pegas. Kita mulai dari yang A. Jadi sistem balok pegas ini membentuk osilator harmonik sederhana dengan balok ini mengalami gerak harmonik sederhana dengan nilai frekuensi sudut omega dari apa yang sudah kita ketahui dari soal. Nilai konstanta pegasnya kita tahu, masanya kita tahu, maka nilai omega kita dapatkan. Nilai frekuensi dan nilai periode juga bisa kita hitung dari nilai-nilai yang sudah diketahui sebelumnya. Di sini nilai frekuensinya adalah 1,56 Hz, ya, dapat kita bulatkan 1,6 Hz, dan nilai periodenya adalah 0,64 second atau 640 milisecond. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang B, yaitu kita diminta untuk menghitung berapa amplitudo dari osilasi. Tanpa adanya gaya gesek, maka energi mekanik dari sistem balok yang terpasang pada pegas ini, energi mekaniknya adalah kekal. Jadi, balok yang dilepaskan dari posisi 11 cm dari posisi kesetimbangannya dengan energi kinetiknya 0 dan energi potensial elastis berada pada posisi maksimum. Jadi, balok akan memiliki energi kinetik 0 jika balok tersebut berjarak 11 cm dari posisi kesetimbangannya. Yang berarti balok tidak akan pernah kembali lebih jauh dari 11 cm dari posisi tersebut. Perpindahan maksimumnya adalah 11 cm. Kemudian untuk pertanyaan yang C, berapakah kecepatan maksimum Vm dari balok yang berosilasi, dan di manakah balok itu jika memiliki kecepatan maksimum. Nah, kita sedikit kembali ke pertanyaan yang B. Jadi untuk amplitudo osilasi ini, yaitu simpangan terjauh ya. Di sini tadi sudah dijelaskan nilainya 11 cm. Maka jika kita lihat di sini, simpangan terjauh adalah titik maksimum di sini di atas atau titik minimum di bawah. Ini adalah amplitudonya. Ya. Jadi nilai 11 tadi adalah, kalau dari salah satu grafik ini, ya, nilainya adalah simpangan terjauhnya. Nah, kita kembali ke posisi pertanyaan C. Jadi kecepatan maksimum Vm adalah amplitudo kecepatan omega xm dalam kecepatan Vt. Kita masukkan nilai omeganya dan xm-nya. Xm-nya tadi adalah simpangan terjauhnya ya, atau amplitudonya tadi.
0,11 meter, 11 cm tadi. Nilainya Vm kita dapatkan 1,1 meter per second. Nah, kecepatan maksimum ini terjadi ketika balok berosilasi melalui posisi awalnya. Maka kita sekarang lihat gambar A dengan gambar B. Kita bisa melihat bahwa kecepatannya akan maksimum, ya, ini atau ini, ketika nilai X-nya sama dengan 0. Ya, ini pada perpindahan ini, ketika nilai X-nya 0, ini ya, dan di sini, maka kecepatannya akan maksimum di puncak atau di lembahnya di sini. Kemudian kita akan menghitung nilai dari percepatan dari percepatan maksimum yang diberikan oleh amplitudo kecepatan pada persamaan berikut. AM ini dapat kita tuliskan sebagai omega kuadrat kali XM. Omeganya kita dapatkan, sudah ada pada pertanyaan sebelumnya ya. Kemudian XM-nya juga sudah ada. Maka percepatan akselerasinya kita dapatkan 11 meter per second kuadrat. Nah, percepatan maksimum ini terjadi pada saat balok berada di ujung, ya. Maksudnya di ujung, lihat ini, ketika dia perpindahannya seperti ini pada saat di sini adalah pada posisi puncak, yang dia bergerak ke posisi lembah. Nah, yang dimaksud posisi ujung itu di mana pada titik ini benda akan bergerak berkebalikannya dari kondisi awalnya. Pada titik ekstrim ini, gaya yang bekerja pada balok memiliki besaran maksimumnya. Sekarang kita bandingkan gambar A dengan gambar C, di mana kita bisa melihat bahwa besarnya perpindahan yang A ini dengan besarnya percepatan adalah memiliki nilai maksimum pada waktu yang sama. Lihat, sumbu X-nya adalah T. Jadi pada saat T-nya di sini, dia akan memiliki nilai XM yang maksimum. Ya. Nah, ini sama ketika kita bicara tentang percepatan. Pada saat T yang sama dengan perpindahan, maka dia akan memiliki percepatan maksimum. Hal yang sama juga berlaku berarti jika nilai T pada perpindahan ada di sini atau di sini, maka dia akan memiliki nilai yang sama pada saat nilai maksimum pada saat di sini dan di sini. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, kita diminta untuk menghitung berapakah nilai V, ya, dari persamaan gerak yang ada variabel V di sini, ya, di mana persamaan ini adalah persamaan gerak dari balok sebagai fungsi dari waktu. Pada saat waktunya T sama dengan 0, posisi balok adalah pada posisi XM, ya. Jadi kalau ini pada saat T-nya 0, posisi balok berada pada ini, posisi XM ini ya. Kita substitusikan kondisi awal dengan nilai XM-nya sama dengan 1 atau konstan, kita anggap dia berada pada simpangan terjauhnya, dan kita asumsikan XM-nya
kita hilangkan, kita akan dapatkan nilai kosinus theta sama dengan 1. Nah, berapakah sudut V di sini sehingga V-nya sama dengan 1, maka V di sini adalah 0 radian atau sudutnya 0. Nah, untuk fungsi posisi, persamaan posisi terhadap fungsi waktu diberikan secara umum dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Sehingga kita dapat tuliskan persamaan ini sebagai X dalam fungsi waktu sama dengan XM kalikan kosinus omega T plus V. Semua nilainya sudah ada. XM-nya 0,11 meter, kosinus omeganya 9,8 radian per second, kemudian dikalikan T yang fungsi waktu tambah 0. Ini nilainya adalah 0,11 kosinus kali 9,8 T. Nah, dari persamaan ini kita bisa coba simulasikan bagaimana bentuk dari grafik yang dibuat oleh persamaan ini. Nanti grafik yang akan didapatkan dari plotting nilai T pada persamaan ini nanti akan Anda dapatkan sebuah grafik sinusoidal ya, yang mana grafik tersebut dapat menggambarkan gerak harmonik sederhana dari sistem benda yang bekerja pada sebuah pegas. Demikian kuliah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Jika ada hal yang ingin Anda diskusikan atau tanyakan, dapat Anda sampaikan pada forum Kulino yang disediakan oleh dosen pengampu mata kuliah fisika di kelas Anda masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.